Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 8. Diketahui titik E, F, dan G pada trapesium ABCD. Ya, sisi FE sejajar dengan sisi AB. Jika AB sama dengan 7, DC 14, DG sama dengan 8, kemudian FG sama dengan 4, GB sama dengan X, dan GE sama dengan Y, ya, maka nilai X plus Y adalah ini gambarnya. Ya, Dek ya. Kemudian ini datanya sudah lengkap. Maka di awal kita akan hitung dulu berapakah X, berapakah Y. Kalau sudah ketemu tinggal dijumlahkan. Nah, kira-kira langkah-langkahnya seperti itu, ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara menghitung nilai X dan Y, ya. Untuk menghitung nilai X dan Y kembali kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan pada dua buah segitiga, ya. Oke, langsung aja ya. Kita akan mencoba menghitung nilai X terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menghitung nilai X, perhatikan. Di sini kita punya segitiga DAB, ini segitiga siku-siku di A, ya. Sebangun dengan segitiga DFG, siku-siku di F. Saya tulis ini ya. Jadi segitiga D yang kecil dulu aja, DFG. Ini sebangun dengan segitiga DAB, ya. Untuk sebangun itu gampangannya cirinya ya, salah satu cirinya adalah bentuknya sama. Nah, gitu aja. Ini sama-sama segitiga siku-siku. Kemudian untuk ukurannya ini beda, ya Dek ya. Kalau ukurannya sama, kemudian bentuknya sama, itu dikatakan kongruen. Nah, nanti adik-adik akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan itu pada matematika kelas 9. Sekarang sekedar tahu aja, sekilas-sekilas saja ya. Nah, sekarang ini yang paling penting. Kalau ada dua buah segitiga yang sebangun semacam ini, ya Dek ya, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian itu pasti sama. Ya. Oke, sekarang segitiga DFG. Kita tulis dulu sisi-sisinya. Yang pertama adalah DF. Kemudian FG, ya Dek ya. Lalu DG. Nah, kita tulis sisi-sisi yang saling bersesuaian pada segitiga yang kedua, ya, segitiga yang besar DAB. Untuk DF ini kan berarti tinggi yang ini. Ya, bersesuaian dengan DA yang ini. Berarti DF per DA. Lalu untuk FG ini kan alas, ya, bersesuaian dengan AB. Kita tulis di sini. Kemudian untuk DG ini sisi miring, ya, bersesuaian dengan DB. Nah, ini perbandingannya pasti sama. Kalau segitiga kedua segitiga tersebut saling sebangun. Nah, ini nggak usah dihafalkan ya Dek ya. Yang penting kalian harus mengerti konsepnya. Oke. Nah, ingat tujuan kita adalah menghitung nilai X. Nilai X itu ada di sisi DB, ya Dek ya. Berarti perbandingan yang jelas kita pakai adalah DG per DB. Nah, kita tulis dulu supaya nggak lupa. Ya, DG per DB. Nah, sama dengan berapa? Di sini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Bisa DF per DA, bisa FG per AB. Tetapi kalau adik-adik menggunakan DF per DA, karena DF dan DA-nya ini sama-sama tidak diketahui, berarti yang kita pilih jelas perbandingan yang kedua, ya dia yang tengah. Nah, di sini FG per AB, ya. Jelas ya, kita masukkan angkanya sekarang. Untuk DG sama dengan 8. Lalu untuk DB. Kalau DB ya berarti DG ditambah GB, ya. DG-nya 8, GB-nya sama dengan X, ini yang dicari. Sama dengan FG, ya. FG-nya sama dengan berapa ini? FG-nya sama dengan 4. Lalu AB-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu ya sebelum dikali silang. 4-nya dicoret, 8-nya dicoret. Berarti ruas kiri dan kanan atas sama-sama dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ini sudah paling sederhana, ya Dek ya. 2 dan 8 ini nggak boleh dicoret. Karena di sini ada plus X. Kalau plus X-nya ini hilang, baru boleh dicoret ya. Jadi ini tinggal dikali silang. Nah, 2 kali 7 nanti sama dengan 8 plus X kali 1. Jelas ya? 8 plus X kali 1 ya sama dengan 8 plus X. 7 kali 2 sama dengan 14. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 6. Ya, atau 14 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, panjangnya GB atau X itu sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai Y. Nah, nilai Y-nya ini berapa? Caranya sama. Ya, menggunakan prinsip kesebangunan pada dua buah segitiga. Yang beda adalah segitiga yang kita gunakan. Nah, mungkin ini saya hapus dulu ya supaya nggak bingung.
untuk nilai X-nya ini sudah diketahui ya, sudah ketemu ini sama dengan 6. Nah, ini penting ini. Nanti kita gunakan ya. Untuk menghitung Y ya, berarti segitiga yang kita gunakan adalah DBC. Nah, segitiga DBC ini sebangun dengan segitiga GBE yang kecil ya, GBE. Nah, kita tulis dulu bentuk perbandingannya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik ya Dek ya. Untuk segitiga DBC berarti kita punya sisi DB ya kan. Lalu kita punya sisi BC. Kemudian kita punya sisi DC. Nah, sekarang yang di bawah ini adalah sisi-sisi yang saling bersesuaian ya pada segitiga GBE yang kecil ya. Kalau DB ini jelas bersesuaian dengan GB, tinggal ditulis di sini ya kan. Lalu BC ini bersesuaian dengan BE. Kemudian untuk DC ini bersesuaian dengan GE. Nah, ini perbandingannya ya. Sekali lagi ini jangan dihafalkan ya, tetapi harus dimengerti. Oke, tugas kita adalah menghitung Y ya. Y itu adalah panjangnya GE. Nah, berarti perbandingan yang jelas kita pakai itu adalah DC per GE karena target kita ada di sini ya. Kita tulis dulu ya Dek ya. Jadi DC per GE. Kembali kita dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, ini mana yang kita gunakan? Kalau adik-adik menggunakan BC per BE, karena BC dan BE-nya ini sama-sama belum diketahui, ya berarti tidak bisa. Yang kita gunakan adalah perbandingan yang pertama, ya, DB banding GB. Nah, kita masukkan angkanya ya. Untuk DC, ya DC sama dengan 14. Lalu untuk GE, GE-nya sama dengan Y, ya kan? Kemudian untuk DB, ya DB ya itu sama dengan 8 ditambah 6. Ini 8, yang ini 6. Berarti 14, ya kan? Untuk GB, ya GB-nya sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini ya gampang, tinggal dicoret 14-nya sudah ketemu langsung ya Dek ya. 14-nya dicoret, maka akibatnya Y sama dengan 6, kan begitu. Nah, Y sama dengan 6. Atau kalau dikali silang kan sama aja, ini 1 ya kan. Y kali 1 sama dengan Y. Kemudian 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, ini sudah ketemu ya. Berarti Y-nya ini sama dengan 6, X-nya juga sama dengan 6. Kalau ditanya berapa X plus Y, ya jelas sama dengan 12 ya. Jadi kalau ditulis nanti begini ya Dek ya. X plus Y sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, caranya seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.